Bab 1441. Anak laki-laki yang baik. Anak perempuan yang baik. Halo. Aku sudah tidak bertemu kalian sebagai ayah selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu untuk pertama kalinya dalam keadaan seperti ini. Pertemuan kali ini mendadak, dan aku tidak melakukan persiapan apapun, jadi aku akan memberi kalian masing-masing satu manik roh pelindung tubuh peradaban tingkat 5. Manik ini akan secara otomatis mengaktifkan perisai pertahanan energi saat kalian diserang, dan dapat menahan serangan ledakan simultan dari 10 bom atom tanpa kerusakan. Dan penerbangannya dapat dikendalikan dengan suara, dan kecepatan terbangnya dapat melebihi 10 kali kecepatan suara pada kecepatan tercepat. Ini juga bukan hadiah yang mahal, jadi terimalah dulu. Chen Yuan mengangkat tangannya dan memberikan 2 hadiah biasa. Mengingat kedua bayi ini masih terlalu lemah. Bahkan jika mereka diberi beberapa harta karun yang kuat, mereka mungkin tidak akan dapat berperan sama sekali. Lebih baik memberikan 2 manik roh pelindung tubuh. Manik roh pelindung tubuh ini hanya dapat dianggap sebagai barang kelas rendah dalam peradaban tingkat 5. Pertahanannya tidak kuat, dan membutuhkan penyimpanan energi. Setelah energinya terisi penuh, paling banyak hanya mampu menahan serangan 1000 ledakan bom atom. Tingkat pertahanan ini, jika bertemu dengan orang kuat di atas level galaksi, diperkirakan dapat dihancurkan dalam 1 menit. Jadi, memang hanya rata-rata. Setelah perisai energinya terbuka, ia dapat membungkus penggunanya, lalu berubah menjadi bola energi dan terbang dengan cepat. Kecepatan terbangnya juga sangat lambat di antara artefak peradaban tingkat 5. Dapat dikatakan sebagai produk kelas bawah. Satu-satunya keuntungannya adalah orang biasa pun dapat mengendalikannya, dan dapat secara otomatis memperbarui energi dengan energi matahari. Jadi, hanya sekadar lumayan. Tetapi di mata Chen Yuan, itu adalah produk kelas bawah. Di mata Yan Nuo dan Yan Xi, itu hanyalah senjata ilahi. Bisakah ia menahan serangan bom nuklir? Dan terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara. Sungguh mengejutkan. Ayah benar-benar masih menyayangi kita. Wow. Kedua saudara kandung Yan Nuo dan Yan Xi tiba-tiba meneteskan air mata. Ayah, bagaimana cara menggunakan ini? Tanya Chen Yanxi penasaran sambil memegang manik roh pelindung tubuh. Setetes darah ini cukup untuk mengenali sang guru, dan secara otomatis akan mengikat darah genetikmu. Terima kasih ayah. Untungnya, putra dan putrinya tampaknya tidak menyalahkannya. Saat itu, generasi mutan. Aku melihat seluruh kediaman Chen berguncang, dan kerak bumi pun bergetar. Tampaknya telah dihantam oleh kekuatan eksternal yang sangat kuat, menyebabkan seluruh planet bergetar. Chen Yuan tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak bagus, sepertinya ada para bijak alam semesta lain di bumi, dan adikku telah berkonflik dengan mereka. Yang Mulia Frost menatap, dan benar saja, tebakannya tepat, masih ada rahasia besar di bumi. Xing Yue, Bai Yu, Meng Rou, Xiao, kalian tetap di kediaman dulu untuk melindungi keselamatan semua orang. Yang Mulia Frost dan aku pergi untuk melihat apa yang terjadi. Chen Yuan segera memerintahkan. Bagus. Lan Xing Yue dan yang lainnya mengangguk. Detik berikutnya, Chen Yuan dan Yang Mulia Frost berteleportasi menuju area segitiga bermuda. Chen Yannuo, Chen Yanxi, kedua saudara kandung itu terkejut ketika melihat ini. Ayah dan wanita berjubah hitam itu, begitu saja, berteleportasi pergi. Apakah ini yang telah dicapai ayahku? Luar biasa. Sepertinya ada perubahan besar lain di bumi. Benar saja, tidak ada waktu tenang, tetapi seseorang memikul beban agar kita bisa maju. Melihat Chen Yuan pergi terburu-buru, kedua saudara itu tampaknya lebih memahami kesulitan Chen Yuan. Benar saja, sang ayah memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ayah mereka hebat. Nona Bayu, aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari 10 tahun. Kau masih setampan dulu, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Chen Yuan telah jauh dari bumi selama bertahun-tahun ini, dan aku tidak tahu apa yang telah dialaminya. Bisakah kau ceritakan kepada kami? Bayu 11 pernah ke bumi. Pada saat yang sama, dia juga tinggal di bumi untuk beberapa waktu dan tahu bahasa Mandarin. Ye Han dan yang lainnya juga mengenalnya. Bayu Sishi juga mengenal orang kepercayaan Chen Yuan di bumi. Bagaimanapun, negara-negara adidaya yang berasal dari planet-planet dengan peradaban rendah pada dasarnya menguasai sumber daya terbaik di sebuah planet. Bagaimana mungkin tidak ada ikatan emosional? Lan Xing Yue dan yang lainnya mengira dia adalah wanita pertama Chen Yuan, tetapi sebenarnya dia juga pendatang baru. Ceritanya panjang. Setelah Chen Yuan meninggalkan bumi, perhentian pertama kami adalah planet peradaban tingkat 3, planet biru air. Di bintang biru air, kekuatan Chen Yuan meningkat pesat. Kemudian, ia berpartisipasi dalam kompetisi bakat kosmik, memenangkan peringkat nomor 1 di bintang biru air, dan menjadi anak penerus. Kemudian, ia menjadi terkenal di tanah suci warisan,
melampaui bakat-bakat terbaik dari planet-planet peradaban maju yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memenangkan gelar paling terhormat, Putra Langit. Hingga saat ini, ia baru meninggalkan bumi selama 16 tahun, dan ia langsung diangkat sebagai penguasa galaksi oleh Kaisar Dewa tertinggi alam semesta kuno di puncak aliansi ras manusia, dan ia bertanggung jawab atas seluruh Bima Sakti. Oh, hampir lupa memperkenalkan, ini adalah putri kecil dari Kekaisaran Biru, Dewa Bintang Biru Air, Lan Xingyue. Ini adalah putri Raja Air, Sui Mengrou. Ini adalah putri Raja Api, Yan Xiaowu. Mereka semua adalah putri-putri kebanggaan dari kekuatan-kekuatan teratas di planet biru air dari peradaban tingkat ketiga. Kali ini, aku datang ke sini untuk membantu Chen Yuan mengelola planet-planet utama di galaksi Bima Sakti. Kata-kata Bai Yuxi sangat singkat. Tidak ada detail yang diberikan. Namun demikian, hal itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Penguasa galaksi. Bukankah Chen Yuan pergi sejak awal hanya untuk menyelesaikan masalah kepemilikan bumi? Bagaimana kau bisa menjadi penguasa galaksi? Jangan berpikir bahwa orang-orang di bumi memiliki pengetahuan yang dangkal. Bahkan jika kau hanya tahu secara dangkal, kau tahu bahwa perbandingan antara bumi dan seluruh galaksi Bima Sakti bukanlah konsep sama sekali. Ada perbedaan yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu berlebihan. Ayahku, sebenarnya adalah penguasa galaksi. Terkejut sampai membeku. Bingung sampai sesak napas. Chen Yanhuo dan Chen Yanxi, kedua saudara kandung itu, sudah terkejut. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak. Putri Xingyue mengikuti Chen Yuan ke tanah suci warisan. Dia seharusnya lebih tahu tentang perbuatan Chen Yuan selama bertahun-tahun. Biarkan dia menceritakannya padamu. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Ketika Chen Yuan dan Venerable Frost tiba di segitiga Bermuda, mereka menemukan 3 orang kuat dari peringkat ke-10 Venerable, dan mereka benar-benar bergabung untuk menekan Venerable Guying seorang diri. Venerable Guying memegang menara 5 elemen, artefak puncak peradaban tingkat 8, dan bertarung melawan 3 orang sendirian, tetapi dia tidak kehilangan momentum. Namun, hal itu tidak dapat sepenuhnya menekan lawan. Sebaliknya, ada pasukan 100 juta bintang, dan tidak ada cara untuk ikut campur dalam pertempuran penguasa alam semesta. Setelah langsung dikejutkan oleh energi itu, darahnya menyembur deras. Bagus sekali, orang-orang yang berani menindasku, apakah kalian lelah bekerja? Kuali kekacauan, keluar. Kekuatan kekacauan, tahan. Hukum ruang, blokade kekosongan. Hukum waktu, perlambat. Medan lubang hitam, buka. Chen Yuan langsung bergabung dalam pertempuran. Meskipun dia baru berada di tingkat ke-10 penguasa alam semesta, pemahamannya tentang hukum tidak kalah dengan pembangkit tenaga tingkat ke-10 yang terhormat. Selain peningkatan domain lubang hitam, dan berkah dari 2 artefak puncak peradaban tingkat 8, itu sudah cukup untuk menutupi kesenjangan kultivasinya. Terlebih lagi, ada Yang Mulia Frost yang membantu. 3 serangan 3, benar-benar sepadan. Bab 1442. Perang langsung pecah. Ketiga Yang Mulia alam semesta ini bukanlah orang biasa. Hampir semuanya memiliki Guying dan Frost, 2 Yang Mulia, yang memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang sama sebelum mereka memperoleh artefak puncak peradaban tingkat 8. Saat ini, 3 lawan 1, tentu saja mereka tidak dirugikan, dan mereka hampir seimbang dengan Yang Mulia Guying. Tetapi setelah Chen Yuan dan Master Frost bergabung dalam pertempuran, situasinya berbalik dalam sekejap. Guying Frost dan Guying Frost pandai bertarung bersama, dan mereka memiliki keuntungan tertentu dalam pertarungan 2 lawan 2. Sekarang dengan berkah menara Dewa 5 Elemen dan sayap Frost, mereka hampir memaksa lawan untuk bertarung. Membuat lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Yang lebih mengejutkan adalah Chen Yuan, seorang penguasa tingkat 10, bahkan bertarung melawan Yang Mulia tingkat 10, dan dia tidak kehilangan semangat. Meskipun pihak lain tidak mengorbankan alam kerajaan dewa, atau membakar kekuatan dunia untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Ini sungguh berlebihan. Di atas wilayah laut segitiga besar Baimu, kekuatan tempur tingkat puncak dari 6 Yang Mulia kosmik meledak dalam sekejap. Gelombang kejut pertempuran yang mengerikan itu cukup untuk menghancurkan sebuah planet dalam sekejap. Namun, sangat aneh bahwa fluktuasi pertempuran yang mengerikan ini tidak menyebabkan pukulan dahsyat ke bumi. Sebaliknya, sebagian besar energi diblokir oleh formasi kuno. Formasi Taiko telah menahan sebagian besar energi yang keluar. Boom! Diiringi oleh dentuman keras. Celah di penyimpanan rahasia dewa yang awalnya disegel meledak terbuka akibat pertempuran yang sangat dahsyat ini. Bahkan celah itu semakin membesar. Akhirnya, susunan ruang kuno itu runtuh. Badai energi yang mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh wilayah laut segitiga besar Baimu. Kekuatannya lebih dari 100 kali lipat dari pemulihan energi setengah bulan yang lalu. Energi menyapu ke bawah. Hewan dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya di bumi sekali lagi memulai kegilaan evolusi. Kali ini, energi bumi pulih sepenuhnya.
Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ada gelombang energi yang begitu dahsyat, menerjang bumi dengan sangat ganas? Sepertinya ini telah membuka saluran penghubung antara dua dunia. Ziming Shengzi Terkzenjing. Harta karun rahasia luar angkasa. Ada harta karun rahasia luar angkasa setingkat itu di planet ini. Dilihat dari ketebalan energinya dan kekuatan penghalang ruang angkasanya, setidaknya itu adalah harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh seorang pembangkit tenaga di atas tingkat kaisar alam semesta, kata Yang Mulia Guying dengan ekspresi bersemangat. Seharusnya lebih dari itu. Aku pernah melihat salah satu harta karun rahasia kaisar dewa sebelumnya, tetapi jauh kurang misterius dan luas, dan kau bahkan tidak dapat menemukannya jika kau tidak memperhatikan. Formasi kuno ini sangat dalam, bahkan jika aku berada di alam tingkat ke-10 yang mulia alam semesta, itu masih belum cukup untuk memahami 1%-nya, jika bukan karena formasi kuno ini yang telah melalui ratusan juta tahun, dan ada celah dalam operasi formasi, aku khawatir kekuatan yang mulia alam semesta tidak akan terguncang sama sekali. Kata Yang Mulia Frost dengan nada serius. Mungkinkah itu, harta karun rahasia Dewa Agung? Yang Mulia Guying tiba-tiba tersentak. Jika itu benar-benar harta karun rahasia Dewa Agung, maka nilai dan signifikansinya akan sangat berbeda. Aku khawatir itu cukup untuk menimbulkan sensasi di alam semesta. Kelahiran gudang rahasia Dewa Agung adalah peristiwa besar yang mengejutkan seluruh jajaran tinggi aliansi ras manusia. Benar saja, jika terjadi sesuatu yang salah, pasti ada iblis. Lebih dari selusin yang mulia alam semesta datang ke bumi, dan juga membentuk formasi pengunci bintang, mereka pasti ingin menelan harta karun rahasia Dewa Agung. Sungguh serakah. Hentikan, harta karun rahasia tuanku pertama kali ditemukan dan dibuka oleh tuanku. Menurut perjanjian aliansi kosmik, siapapun yang pertama kali menemukan dunia harta karun rahasia dan membukanya berhak untuk memiliki dan menggunakannya. Kalian dan yang lainnya tunggu, jangan mundur dengan cepat, kalau tidak jangan salahkan dewa ini karena kejam. Di sisi lain, seorang pria kuat dari peringkat ke-10 yang mulia, tiba-tiba meraung keras. Fard, bumi ini adalah planet pribadiku. Aku adalah penguasa bumi, dan aku juga penguasa galaksi yang secara resmi disahkan oleh aliansi ras manusia tingkat tinggi. Aku telah menemukan harta karun rahasia dewa ini sejak lama, tetapi aku tidak pernah punya waktu untuk membukanya. Aku kembali ke bumi kali ini untuk membuka harta karun rahasia dewa. Siapa sangka pencuri sepertimu akan sampai duluan, dan kau akan memutarbalikkan keadaan, dan ingin merebut kepemilikan harta karun rahasia dewa. Itu sungguh tidak masuk akal. Ini adalah toleransi terbesar dari tempat ini untuk membiarkanmu memasuki harta karun rahasia dewa. Apakah kamu masih tidak ingin menempati sarang burung murai itu? Chen Yuan melangkah maju, dan langsung menjawab dengan percaya diri. Ngomong-ngomong, dia juga mengeluarkan token penguasa galaksi. Pertama-tama, itu memiliki kebenaran dalam hal identitas. Masalah ini dibawa ke puncak aliansi ras manusia, dan dibawa ke hadapan para kaisar alam semesta, dan dia juga berada di pihak yang benar. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Yang Mulia alam semesta yang berada di hadapannya langsung terdiam. Mungkinkah dia benar-benar menemukan rahasia dewa penguasa sejak lama? Kalau tidak, mengapa kau ingin mendapatkan identitas penguasa galaksi? Masalah ini benar-benar tidak jelas. Beberapa Yang Mulia alam semesta juga mulai merasa sedikit ragu. Apakah ini benar-benar kelahiran ruang rahasia dewa penguasa? Aku tahu bahwa pemimpin tidak akan pernah ingin mengendalikan Bima Sakti tanpa alasan. Nilai dan signifikansi ruang rahasia dewa penguasa hampir setara dengan tempat suci manusia kecil. Dan itu masih tanah suci yang belum berkembang. Ziming Shengzi tiba-tiba menarik napas dingin. Dalam arti tertentu, tanah suci umat manusia sebenarnya dapat dianggap sebagai salah satu harta karun rahasia para dewa. Tanah suci itu didirikan bersama oleh 3 dewa alam semesta umat manusia. Namun, bagaimanapun juga, tanah suci umat manusia telah dikembangkan selama puluhan miliar tahun, dan kesempatan nyata yang ditinggalkan oleh dewa penguasa alam semesta hampir telah dieksploitasi. Dan harta karun rahasia dewa penguasa di bumi ini belum pernah dieksploitasi sama sekali. Jika Anda bisa mendapatkan harta karun rahasia ini, peluang seperti apa yang akan Anda dapatkan? Ternyata pemimpin telah merencanakannya sebelum bertindak. Dengan harta karun rahasia dewa penguasa ini saja, nilai Bima Sakti akan melonjak ke ketinggian yang tak terbayangkan. Tentu saja, Anda tidak akan salah jika mengikuti pemimpin. Segera panggil semua anggota aliansi Kapak Agung dan keluarkan perintah pemanggilan merah darurat untuk aliansi. Pastikan semua anggota bergegas ke bumi Bima Sakti dalam waktu sesingkat mungkin untuk membantu pemimpin merebut kepemilikan harta karun rahasia dewa penguasa. Harta karun rahasia dewa ini harus menjadi milik aliansi kapak raksasa kita, dan tidak seorang pun boleh mendapatkannya. Ziming Shengzi buru-buru memberi perintah kepada adik laki-lakinya di belakangnya. Baik, Panglima tertinggi, saya akan segera bertindak, kata adik laki-lakinya dengan bersemangat. Benar saja, jika Anda bergaul dengan Putra Langit,
kamu pasti akan mampu melakukan hal-hal hebat. Pemimpin itu telah menyusun strategi dan menang ribuan mil jauhnya. Aliansi kapak raksasa pasti akan menjadi kekuatan teratas di alam semesta dengan harta rahasia Master Ilahi ini. Jika kau tidak mundur, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau terus keras kepala, aku akan membunuhmu hari ini. Chen Yuan melangkah maju. Lebih dari satu jejak aksara ilahi kuno menyala di seluruh tubuhnya. Di bawah naungan aksara ilahi kuno yang pekat, momentum Chen Yuan meledak dan meningkat dengan mantap. Dengan basis kultivasi tingkat ke-10 penguasa, dia meledak dengan aura penguasa alam semesta yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, niat pedang Dao yang sangat dominan menyapu keluar. Pedang Kaisar Dewa Abadi diaktifkan sepenuhnya. Pada saat ini, bahkan yang mulia tingkat ke-10 pun dapat merasakan napas kehidupannya terancam serius. Apakah ini benar-benar tingkat ke-10 penguasa? Mengapa begitu kuat? Tingkat ke-5 hukum ruang angkasa. Lapisan ke-5 hukum gravitasi. Lapisan ke-5 hukum api. Tingkat ke-5 hukum petir. Ada banyak kekuatan hukum, yang semuanya telah memahami ranah tingkat ke-5. Selain itu, lebih dari satu jejak dewa kuno dan 2 artefak puncak peradaban tingkat ke-8 diberkati. Dewa ini tampaknya benar-benar mampu mengalahkannya. Pakar tingkat ke-10 yang terhormat yang sedang bertarung melawan Chen Yuan berpikir bahwa dia mungkin tidak mampu mengalahkan penguasa tingkat ke-10. Segera mulai meragukan hidupnya. Ini sangat keterlaluan. Bab 1443. Perang akan segera dimulai. Tepat pada saat ini, aku melihat sosok yang elegan dan tampan keluar dari celah di ruang formasi kuno. Jelas ini hanyalah avatar pikiran ilahi. Lawannya membawanya di punggungnya dengan satu tangan, berdiri dengan bangga di kehampaan. Aura penguasaan raja menyapu para hadirin. Jelas bahwa ketiga pembangkit tenaga tingkat 10 itu memuja dan mengagumi pria elegan ini hampir dari lubuk hati mereka. Salam, Tuan. Ketiganya berkata hampir serempak. Ini, seorang master kekuatan pikiran tingkat setengah Kaisar Dewa. Menggunakan metode manipulasi jiwa, secara paksa memperbudak kekuatan tingkat 10 dari ketiga yang terhormat. Sepertinya para penguasa alam semesta sebelumnya semuanya adalah jiwa yang diperbudak. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah diperbudak. Seberapa jauh kendali orang ini atas roh dan jiwa telah mencapai. Kekuatan jiwa putra suci Kongkong ini tampaknya luar biasa kuat. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia melihat petunjuknya sekilas. Karena dia sendiri mahir dalam hal ini. Hanya saja jarang digunakan. Alasan utamanya adalah daya tarik kepribadiannya terlalu kuat, dan dia dapat menarik sejumlah besar adik laki-laki untuk mengikutinya secara otomatis tanpa menggunakan metode manipulasi jiwa. Benar-benar tidak perlu. Terlebih lagi, kekuatannya telah tumbuh cukup cepat. Bahkan jika dia memperbudak orang kuat dengan level yang sama, itu mungkin akan sia-sia setelah beberapa tahun. Level dan kekuatan akan terpisah dengan cepat. Semacam pemborosan energi. Namun, Putra Suci Kongkong menggunakan metode ini untuk secara paksa memperbudak lebih dari 10 yang mulia semesta. Selusin atau lebih yang mulia semesta di bawah komandonya adalah preman, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia luar biasa. Baiyuan, Tu Feng, Qing Yang, biarkan mereka masuk. Karena harta karun rahasia guru ilahi telah terungkap, mereka yang mampu akan tinggal di sana. Menerobos celah di formasi kuno hanya memenuhi syarat untuk memasuki portal harta karun rahasia guru ilahi. Untuk benar-benar mendapatkan harta karun rahasia guru ilahi, seseorang perlu mengandalkan keterampilan nyata. Semuanya, hamba-hambaku tidak terlalu bijaksana, dan aku telah banyak menyinggung perasaan kalian, mohon maafkan aku. Mengapa kita tidak berdamai dulu, dan menjelajahi harta karun rahasia Tuhan bersama-sama, dan masing-masing mendapat kesempatan sesuai dengan kemampuannya sendiri, bagaimana menurutmu? Saran si Tukong sambil tersenyum. Jelas sekali kekuatan Chen Yuan di sini tidak lemah. Bahkan jika dia menyerang sendiri, dia tidak yakin bisa melindungi semua orang. Setiap lawan dilengkapi dengan artefak puncak peradaban tingkat 8, yang cukup sulit untuk dihadapi. Karena tidak dapat dihindari untuk menghindari terungkapnya harta karun rahasia dewa, lebih baik berjabat tangan dan berdamai terlebih dahulu. Dengan kekuatan jiwanya yang sebanding dengan Kaisar Alam Semesta, kecepatan pemahaman kitab suci kuno sama sekali tidak sebanding dengan Kaisar Alam Semesta. Paling lama 1000 tahun dapat diselesaikan. Dan di sampingnya, dia juga mengendalikan seorang tokoh alam semesta yang tak terkalahkan yang telah mengendalikan ranah waktu hingga tingkat ketiga. Dengan membakar esensi kehidupan, dia dapat mengendalikan kekuatan waktu, memungkinkannya memiliki kecepatan pemahaman 1000 kali lipat. Artinya, paling lama 1 tahun, dia akan mampu memasuki harta karun tersembunyi dewa yang sebenarnya. Saat ini, baru setengah bulan sejak dia memahami pecahan dewa keberuntungan, dan dia telah memahami lebih dari 300 naskah ilahi kuno. Jelas, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Mustahil bagi orang lain untuk mengejar ketinggalannya. Baiklah. Karena yang mulia juga orang yang tahu tata krama,
saya tidak peduli dengan kejahatan Anda memasuki wilayah ini. Saya setuju bahwa tempat penyimpanan rahasia dewa adalah rumah bagi mereka yang mampu. Harta karun macam apa yang dapat diperoleh setiap orang di dunia rahasia, masing-masing tergantung pada kemampuannya. Dengan lambaian tangannya, Chen Yuan segera mengambil keputusan. Bagus. Menyegarkan. Si Tukong tidak menyangka akan mengambil keputusan, tetapi orang ini yang hanya memiliki peringkat ke-10 Overlord. Wosh. Seketika, kerumunan berubah menjadi garis-garis cahaya, mengalir ke ruang penyimpanan rahasia dalam sekejap. Tidak sampai 1 detik berlalu. Tiba-tiba ada gelombang fluktuasi di lapisan ruang antar ruang. Aku melihat 4 yang mulia semesta yang tak terkalahkan dengan aura yang dalam, saling memandang beberapa kali. Aku diperintahkan untuk secara diam-diam melindungi keselamatan Putra Langit, tetapi aku tidak menyangka akan menemukan harta karun rahasia Dewa Agung di sini. Jika tebakan dewa itu benar, tempat ini kemungkinan besar adalah salah satu dari 10 pusat kekuatan teratas di alam semesta saat itu. Luas permukaannya, yang nilainya tak terukur, masalah ini harus segera dilaporkan kepada pimpinan aliansi ras manusia. Setidaknya puluhan miliar poin kontribusi ras dapat diperoleh. Tidak. Harta karun rahasia Dewa Agung adalah kesempatan langka. Mungkin harta karun yang bisa didapatkan di dalamnya akan jauh melebihi puluhan miliar poin kontribusi. Kita harus menjelajahinya dan melaporkannya nanti. Bagus sekali. Seperti kata pepatah, manusia mati demi uang, burung mati demi makanan, manusia tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan binasa. Meskipun para yang mulia di alam semesta ini setia kepada umat manusia, mereka pasti tidak akan tergoda oleh godaan harta karun rahasia Sang Dewa Agung. Lagi pula, bukan berarti mereka tidak melaporkannya, mereka hanya menundanya untuk sementara waktu. Intinya adalah mereka membawa artefak tersembunyi tingkat atas dari peradaban tingkat 8. Artefak itu dapat memblokir pemindaian pikiran spiritual dan menyembunyikan semua aura. Bisa dikatakan sangat senyap. Belum lagi yang mulia di alam semesta pada tingkat yang sama tidak dapat menemukan mereka, bahkan kaisar alam semesta pun sulit menemukan mereka. Seharusnya tidak masalah untuk menyelinap masuk untuk mendapatkan kesempatan, dan sekaligus melindungi Putra Langit, bukan? Keempat yang mulia itu menghilang lagi dan memasuki ruang penyimpanan rahasia secara diam-diam. Saat itu, Chen Yuan merasa bingung tanpa alasan yang jelas. Ia melihat sebuah pecahan besar batu suci menghalangi pintu masuk ke dunia rahasia di ruang putih ini. Dan sebuah tirai cahaya ditempatkan di depannya untuk menghalanginya. Ia melihat bahwa di batu suci itu, terukir naskah ilahi kuno yang sangat padat, tidak hanya sangat sulit untuk diingat, tetapi juga mengandung kekuatan tak terbatas dari aturan Dao. Pecahan cakram keberuntungan ilahi. Ternyata ada pecahan cakram penciptaan dewa di sini. Dan hampir 7.000 naskah ilahi kuno telah terukir. Melihat situasinya, mungkinkah Anda harus memahami lebih dari 7.000 naskah ilahi kuno ini sebelum Anda memenuhi syarat untuk memasuki ruang rahasia guru ilahi? Ini benar-benar rutinitas yang familiar. Bagaimana ini mirip dengan menerobos ke tanah suci ke-9. Yang lebih mengejutkan Chen Yuan dan yang lainnya adalah si Tukong sedang memahami teks-teks ilahi kuno tepat di depan pecahan cakram penciptaan ilahi. Di belakangnya, lebih dari 2 tanda ilahi menyala. Lebih dari 1 kali lipat kekuatan Chen Yuan. Ini agak berlebihan. Penguasa alam semesta tak terkalahkan termuda dalam sejarah manusia. Tentu saja, dia tidak hanya memahami lebih dari 2 kitab suci kuno, tetapi kekuatan spiritual dan jiwanya tidak kalah dengan kaisar dewa kosmik sejati. Tampaknya tingkat pemahaman hukumnya juga sangat tinggi. Semua aspek kekuatan komprehensif termasuk dalam tingkat teratas. Mengapa usianya kurang dari 100 juta tahun? Chen Yuan merasa sedikit aneh. Fragmen dewa keberuntungan yang dimiliki umat manusia hanya berjumlah lebih dari 1 kitab suci kuno, bukan? Bagaimana orang ini bisa memahami lebih dari 2 Tao? Bahkan jika ditambah dengan fragmen cakram suci keberuntungan di depanmu, itu masih belum mencapai kitab suci kuno, ya. Mungkinkah dia memiliki kesempatan lain? Yang mulia Guying dan yang mulia Frost sama-sama sedikit terkejut. 90 tahun yang lalu, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga tingkat 8 dari Sungai Bintang yang mulia. Saat itu, Putra Suci Kongkong hanyalah orang kecil. Bahkan jika dia mencapai puncak daftar, itu hanya kelas Xinghe kecil. Tanpa diduga, setelah 90 tahun, latar belakang kekuatan lawan telah melampaui mereka. Tunggu sebentar, ternyata ada 2 yang mulia semesta yang tak terkalahkan di sampingnya yang melindunginya. 3 orang tadi, ditambah 2 orang di dalam, jadi ada 5 yang mulia tingkat 10 yang melindunginya. Susunan ini benar-benar mewah. Terutama 2 yang mulia kosmik yang melindunginya bahkan lebih kuat. Salah satu yang mulia mahir dalam hukum waktu, dan dia tidak ragu untuk mengorbankan umurnya untuk mengaktifkan percepatan waktu 1000 kali lipat, membantu si Tukong mempercepat pemahamannya tentang kitab suci kuno. Yang mulia semesta lainnya mahir dalam hukum ruang dan hampir mencapai tingkat kesempurnaan kelima.
Banyak penghalang ruang yang dia buat seperti cangkang kura-kura yang dengan kuat melindungi si Tukong. Bab 1444. Chen Yuan tanpa alasan yang jelas merasa bahwa dia telah diperdaya oleh seseorang. Dia memiliki 2 orang kuat dari peringkat ke-10 yang mulia sebagai pengawal, dan pihak lain secara langsung bertugas sebagai pengawal dengan lebih dari selusin yang mulia semesta. Susunan pengawalnya memang lebih mewah darinya. Dan 5 di antaranya telah mencapai peringkat ke-10 yang mulia. Di antara mereka adalah master yang mulia yang mahir dalam hukum waktu, dan membuka percepatan 1000 kali lipat untuknya. Hampir seperti dia sudah dijebak. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ternyata memang ada kartu truf. Putra Suci Kongkong benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, sebuah paragraf teks muncul lagi di tirai cahaya terlarang. Mereka yang memahami 7000 teks ilahi kuno dapat dengan bebas masuk dan keluar dari perbendaharaan rahasia saya. Mereka yang secara paksa menerobos perbendaharaan rahasia akan dibunuh tanpa ampun. Pembatasan yang diberlakukan oleh Dewa Semesta, satu-satunya cara untuk melanggarnya adalah jika Anda memiliki lubang otak. Melihat pemahaman si Tukong yang jujur tentang kitab suci kuno, dia tahu bahwa memaksakan jalan ini tidak akan berhasil. Tetapi ketika menyangkut pemahaman kitab suci kuno, Chen Yuan merasa bahwa bidang keahliannya telah tiba. Saat ini di dunia batinnya, benih kosmik menyatu dengan lebih dari 10.000 kristal kosmik asli. Ukurannya telah membesar hingga sebesar babi gemuk. Bentuknya oval, seperti telur bebek besar. Permukaannya dipenuhi tekstur yang padat. Tampaknya garis-garis ini mengandung aturan tertinggi. Artinya, di bawah pengaruh garis-garis misterius ini, Chen Yuan memahami kitab suci kuno, seolah-olah dia tidak akan terhimpit oleh aturan alam semesta sama sekali. Jadi ketika dia memahaminya, itu seperti pertolongan Tuhan. Seolah-olah dia telah melompat keluar dari 3 alam dan tidak berada di 5 elemen. Tiba. Tanda hubung. Tiba, di belakang si Tukong, ada jejak teks suci kuno yang terkondensasi, dan kekuatan aturan tersebut berkumpul. Bahkan di dunia rahasia, masih ada visi langit dan bumi yang mengejutkan. 6 naskah ilahi kuno ke-320, sang guru benar-benar hebat. Hanya dalam setengah bulan, dia telah memahami 350 naskah ilahi kuno. Jika dia menembus Kaisar Dewa Kosmik, dia pasti akan menekan alam semesta dan menyapu galaksi. Seorang wanita terhormat memandang si Tukong dengan penuh kekaguman. Jelas bahwa bukan hanya jiwanya yang diperbudak, tapi dia juga anjing yang suka menjilat. Dengan latar belakang yang ditunjukkan oleh Yang Mulia situ, aku khawatir bahkan jika kita bergabung, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Dan ini bahkan saat dia tidak menggunakan artefak. Tapi karena si Tukong adalah kakak senior dari Akademi Bijak, bagaimana mungkin dia tidak memiliki artefak peradaban tingkat 8 di sisinya, mungkin ada lebih dari 1. Dan dia masih menembus eksistensi jalan galaksi neraka. Di antara level yang sama, dia tak terkalahkan, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melompati level untuk menantang Kaisar Dewa Alam Semesta. Bahkan jika kita memiliki menara Dewa 5 elemen dan sayap beku, menghadapinya, kita seharusnya hanya melarikan diri. Yang Mulia Guying menganalisis secara rasional. Namun, Chen Yuan jelas tidak terlalu puas dengan analisis seperti itu. Bukankah ini memperbesar ambisi orang lain dan menghancurkan prestise sendiri? Melarikan diri agak berlebihan. Bukankah aku dianggap sebagai kekuatan tempur yang kuat? Mungkinkah kalian berdua berpikir aku tidak punya kartu? Chen Yuan mengerutkan bibir dan menggelengkan kepalanya. Aku melihatnya melangkah maju dan langsung membuka lapisan ketiga domain waktu. Apa kau pikir kau memiliki kecepatan waktu 1000 kali lipat, dan aku tidak? Bukankah hanya karena ada lebih dari 2 jejak dewa kuno, dan aku telah berkultivasi selama hampir 100 juta tahun sebelum menyadari ini? Aku telah berlatih kurang dari 20 tahun. Sejujurnya, aku benar-benar berpikir itu sangat biasa. Saat Chen Yuan membuka domain waktu, kelima yang mulia semesta di sisi seberang semuanya menatapnya dengan sinis. Sepertinya aku tidak menyangka orang ini bisa curang. Dengan basis kultivasi tingkat ke-10 penguasa, memahami domain waktu tingkat ketiga dengan sempurna, ini memang generasi penjahat yang tak tertandingi. Namun, saat membuka domain waktu dan memahami teks-teks ilahi kuno, itu pasti akan mengganggu. Dan si Tukong sama sekali tidak perlu terganggu, yang memiliki keunggulan jelas atas Chen Yuan. Si Tukong adalah guru agung alam semesta tak terkalahkan, dan Chen Yuan hanyalah penguasa alam semesta tak terkalahkan. Perbedaan antara keduanya adalah 10 tingkat. Kekuatan jiwa mereka juga sangat berbeda. Bahkan jika Anda memiliki kecepatan waktu 1000 kali lebih cepat, Anda tetap tidak dapat dibandingkan dengan Yang Mulia situ. Yang Mulia, kami akan melindungi Dharma untuk Anda, dan Anda dapat yakin bahwa Anda dapat memahami kitab suci kuno. Gu Yingfrost berkata hampir bersamaan. Tidak perlu, cepat pahami sebanyak yang kau bisa. Kurasa mereka tidak berani menyerang secara diam-diam. Aku melihat Chen Yuan bahkan tidak memasang penghalang ruang,
dan langsung mulai memahaminya seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Aku tidak tahu apakah dia terlalu gugup, atau apakah dia sama sekali tidak memperhatikan pihak lain, dan dia sama sekali tidak takut melakukan serangan diam-diam. Sebaliknya, beberapa yang mulia di pihak lawan telah memasang sejumlah lapisan penghalang ruang yang tidak diketahui jumlahnya. Aku khawatir Chen Yuan dan yang lainnya akan diam-diam memasang tangan hitam untuk mengganggu proses pencerahan si Tukong. Saat ini, kesempatan sangat langka. Chen Yuan mengaktifkan percepatan waktu 1000 kali lagi. Jika kau tidak belajar keras saat ini, kapan lagi kau akan menunggu? Namun, untuk berjaga-jaga, Yang Mulia Guying mengorbankan menara 5 elemen dan menggantungnya di atas kepalanya untuk menghindari serangan dari orang lain. Bagaimanapun, kau tidak boleh tega menyakiti orang lain, dan kau tidak boleh tega melindungi diri dari orang lain. Chen Yuan, Guying, dan Han Suang mulai duduk bersila, bersama-sama memahami teks-teks suci kuno. Hanya kurang dari 5 menit berlalu. Mereka melihat jejak aksara suci kuno di belakang Chen Yuan, dan itu menyala. Pada saat yang sama, Chen Yuan menyadari bahwa semua jejak aksara suci kuno menyala, total 10.108. Mungkin dibandingkan dengan si Tukong, pemahamannya kurang dari setengahnya. Tetapi pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memahaminya. Ia memahaminya hampir segera setelah duduk. Ketika Chen Yuan membuka domain waktu 1000 kali, ia teralihkan untuk mempertahankan domain tersebut, dan ia dapat memahami sebuah teks suci kuno dalam 5 menit. Sungguh luar biasa. 5 menit adalah detik. Jika dihitung laju aliran waktu sebenarnya, hanya 0,3 detik yang berlalu, dan ia memahami sebuah aksara suci kuno dalam 0,3 detik. Yang Mulia Guying dan Yang Mulia Frost kehilangan akal sehat mereka. Melihat kekuatan aturan yang menyapu, dan visi langit dan bumi yang tersaji, pikiran mereka hampir hancur. Namun, beberapa menit kemudian, penglihatan langit dan bumi muncul kembali, dan Chen Yuan berhasil memahami rune Dewa Abadi kedua. Kulit kepala mereka mulai merinding. Apakah kecepatan ini terlalu cepat? Apakah aksara ilahi kuno yang kau pahami sama dengan aksara ilahi yang kami pahami? Jika Anda menyebut Yang Mulia Guying dan Yang Mulia Frost, mereka sudah sangat terkejut hingga tak bisa lebih terkejut lagi. Kemudian Bai Yuan, Tu Feng, Qing Yang, 3 Yang Mulia yang berada di luar ranah waktu, dan 4 Yang Mulia kosmik lainnya yang bertanggung jawab untuk melindungi Chen Yuan secara diam-diam. Total ada 7 Yang Mulia. Pada saat ini, sudah ada guncangan dari jiwa. Seketika kulit kepala terasa geli. Sesak napas. Seperti bau minyak bumi. Kaku. Satu persatu mereka terkejut. Di mata mereka, Chen Yuan dapat memahami sebuah naskah ilahi kuno hampir setiap 0,3 detik. Dan tidak bisa berhenti sama sekali. Sebelum penglihatan langit dan bumi menghilang, penglihatan langit dan bumi berikutnya muncul. Dalam 1 detik, 3 tanda ilahi terkondensasi dan terbentuk. Sungguh luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, di bawah mata ketujuh Yang Mulia, mereka memahami 1 naskah ilahi kuno. Anda dapat menulis lebih cepat daripada tulisan tangan. Sialan. Apakah itu manusia? Tak lama kemudian, 10 menit berlalu. Chen Yuan telah memahami lebih dari 800 naskah suci kuno. Semua tokoh terhormat yang hadir terdiam takjub. Bab 1445. Guying. Tingkat kesukaan plus 10. Guying. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 55 poin. Frost. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 65 poin. Kedua Yang Mulia ini telah berlatih dengan permaisuri Xuanling selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka telah melihat banyak hal di dunia ini. Visi mereka tentu saja lebih tinggi daripada Yang Mulia semesta biasa. Namun, justru karena hal inilah, pada saat ini mereka sangat menyadari betapa menakjubkannya kinerja Chen Yuan saat ini. Bahkan ketika permaisuri Xuanling memahami kitab suci kuno, mungkin dibutuhkan lebih dari sebulan untuk memahami 1 kitab suci. Chen Yuan sebenarnya hanya membutuhkan 5 menit. Ini sungguh luar biasa. Mungkinkah bakat Chen Yuan lebih dari 1 kali lebih tinggi daripada Ratu Xuanling? Terkejut hingga tercengang. Tak lama kemudian, 36 menit berlalu. Chen Yuan telah memahami kitab suci kuno. Kecepatan pemahamannya mulai melambat. Dari memahami 3 dalam 1 detik di awal, menjadi memahami 1 dalam 1 detik sekarang. Kesulitan memahami 300 kitab suci kuno terakhir jelas meningkat pesat. Pada saat ini, Chen Yuan merasakan sedikit pencerahan. Dia juga tampaknya telah memahami banyak hal tentang batasan yang dikenakan oleh Dewa Penguasa Alam Semesta. Ternyata, di pintu masuk harta karun rahasia Dewa Penguasa, total prasasti ilahi kuno disusun dan digabungkan pada pecahan cakram penciptaan ilahi, dan akhirnya membentuk batasan pola ilahi. Memiliki kekuatan kekuasaan tertinggi. Tidak terkikis oleh waktu, tidak akan membusuk selama ratusan juta tahun.
Apalagi jika ada yang menerobos masuk, saya khawatir bahkan Kaisar Dewa Kosmik teratas pun tidak dapat menggoyahkan batasan ini. Mampu mengintegrasikan total kitab suci kuno menjadi satu batasan. Metode ini benar-benar di luar imajinasi Chen Yuan. Tetapi pada saat yang sama, itu juga membuat Chen Yuan tercerahkan. Jadi, bahasa ilahi kuno dapat digunakan dengan cara ini. Aku bisa menggabungkan hingga 9 naskah suci kuno sekaligus untuk mengaktifkan kekuatan aturan, dan pihak lain benar-benar bisa menggabungkan 7.000 naskah suci kuno pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar di luar nalar. Aku bilang aku sudah memahami begitu banyak tentang teks suci kuno ini, tapi itu tidak memberiku banyak kekuatan. Kupikir itu hanya biasa saja, dan memahami terlalu banyak bukanlah hal yang istimewa. Aku tidak menyangka itu akan menjadi hidanganku sendiri, dan aku sama sekali tidak tahu bagaimana menggunakannya. Sepertinya kekuatan sebenarnya dari naskah suci kuno bukanlah sekadar memahami karakter-karakter ini, tetapi mampu membangkitkan kekuatan aturan Dao dari naskah suci, dan itu saja. Paling-paling, ini hanya pemahaman dangkal. Pemahaman dan penerapan sebenarnya dari naskah suci kuno adalah menciptakan berbagai cara supranatural melalui berbagai metode pengaturan dan kombinasi. Metode penggunaan dan pengendaliannya selalu berubah. Setidaknya ada ratusan juta kombinasi. Kendalikan sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, semakin banyak naskah suci kuno yang kau pahami, semakin besar manfaatnya, karena jumlah naskah suci yang dapat kau pilih untuk dikombinasikan akan meningkat. Dan bagian paling berharga dari pecahan cakram Dewa Penciptaan ini adalah 300 naskah ilahi kuno terakhir, yang sebenarnya mengandung kekuatan hukum waktu. Mungkinkah ini naskah ilahi legendaris tentang waktu? Menggunakan mantra kuno, membalikkan sebab dan akibat waktu, meraih keberuntungan langit dan bumi, mengambil esensi matahari dan bulan, meramalkan masa lalu dan masa depan, dan membuktikan keabadian di sungai waktu yang panjang. Kecepatan pemahaman Chen Yuan semakin lambat. Butuh 3 hari penuh baginya untuk memahami semua 300 teks ilahi kuno terakhir. Faktanya, di bawah percepatan 1000 kali waktu, dia telah memahami selama 8 tahun dan 2 bulan. Benar saja, begitu Anda belajar dengan giat, kecepatan waktu yang berlalu hampir tidak terasa. Selama Anda menutupi permukaan tubuh Anda dengan jejak-jejak naskah ilahi kuno ini, Anda tidak akan tercekik oleh kekuatan aturan ketika Anda melewati tirai cahaya terlarang. Begitu. Chen Yuan berpikir sejenak, tetapi dia tidak bersemangat untuk memasuki harta karun rahasia Dewa Agung. Sebaliknya, dia menatap punggung Si Tukong. Astaga! Hanya lebih dari 50 naskah ilahi kuno yang telah ditambahkan. Hanya itu. Kau telah memahaminya selama 3 hari, atau dengan berkas 1000 kali lipat dari ranah waktu, apakah kau benar-benar tidak berguna? Jika aktivitas mental Chen Yuan diketahui oleh para jenius kosmik lainnya, mereka mungkin akan muntah darah secara kolektif. Teks suci kuno ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami hanya dengan menginginkannya. Ada cukup banyak dewa semesta di alam semesta, yang mungkin telah hidup selama jutaan tahun, dan mereka mungkin belum tentu memahami lebih dari 100 kitab suci kuno. Seperti Si Tukong, dia dapat memahami lebih dari 50 kitab suci dalam 3 hari. Meskipun waktunya dipercepat 1000 kali, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya tak tertandingi dan luar biasa. Penampilannya hampir mengalahkan Hunyuan Shengzi lebih dari 1 tingkat. Namun, di mata Chen Yuan, itu sangat biasa. Tunggu sebentar. Ketika Si Tukong memahami kitab suci kuno, lebih dari 2 jejak kitab suci kuno muncul di belakangnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memahami tanda ilahi yang telah dia pahami. Sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di benak Chen Yuan. Tentu saja, ide ini memang aneh bagi para ahli kosmik lainnya. Karena jejak para dewa yang muncul dari tubuh orang lain pertama-tama selalu bergerak, dan Anda dapat mengingatnya dengan mata telanjang. Anda hanya akan merasa silau dan tertekan oleh aturan alam semesta, sehingga Anda pasti tidak akan dapat mengingatnya. Kau bahkan tidak bisa mengingat bentuk paling dasar sekalipun, apalagi memahaminya. Kedua, jejak tulisan suci terukir pada Dewa Keberuntungan, daya tariknya cukup jelas, dan mudah dipahami, sementara jejak tulisan suci yang terkondensasi pada tubuh orang lain memiliki daya tarik yang sangat lemah. Sulit bagimu untuk merasakan jalan kebenaran di dalamnya. Dan mundur 10.000 langkah, siapa yang akan terus menunjukkan jejak tulisan suci agar kau pahami dan mengerti? Berdasarkan 3 alasan di atas, pada dasarnya mustahil untuk memahami jejak dewa kuno pada orang lain. Tapi Chen Yuan tidak peduli tentang itu. Segera mulai memahami. Siapa yang menyuruhmu untuk terus menunjukkan jejakmu sepanjang waktu? Aku takut aku tidak tahu bahwa kau telah memahami lebih dari 2 kitab suci kuno. Kau berpura-pura menjadi apa? Boom! 10 menit kemudian, visi langit dan bumi lainnya muncul di kehampaan. Chen Yuan berhasil memahami kitab suci kuno ke-7001. Yang Mulia Guying, Yang Mulia Frost, kembali terbewilderet saat ini. Ini, saudari, apakah aku salah hitung? Aku ingat Yang Mulia, yang tampaknya telah memahami teks-teks ilahi kuno.
Mengapa sekarang aku memahami satu lagi? Tanya Yang Mulia Frost dengan ekspresi ragu-ragu. Sepertinya memang begitu. Aku menghitung. Mustahil untuk salah ingat. Mungkinkah tulisan ilahi kuno dapat muncul begitu saja? Suara Yang Mulia Guying baru saja selesai, dan dia bertanya-tanya apakah dia salah ingat. Tiba-tiba, tanda ilahi menyala lagi di tubuh Chen Yuan. Mengapa kali ini dia tidak salah ingat? Ada total tulisan ilahi kuno pada pecahan cakram Dewa Penciptaan. Bagaimana Chen Yuan memahaminya? Keduanya bingung. Dan saat ini, 7 penguasa alam semesta yang berada di luar domain waktu kembali terkejut dalam sekejap. Semua orang tercengang. Mulut mereka terbuka lebar seolah-olah bisa memuat telur burung unta. Meskipun pemahaman Chen Yuan tentang jejak ilahi di belakang situ Kong lebih lambat, itu mencapai 1 setiap 10 menit, atau 600 detik. Jika dilihat dari laju aliran waktu dunia normal, itu adalah 0,6 detik. 10 dalam 6 detik. 100 dalam 60 detik. 6.000 per jam. Segera, 1 jam telah berlalu. Bab 1446. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa memahami naskah ilahi kuno dengan kecepatan secepat ini? Seorang Yang Mulia berkata dengan tatapan kosong. Itu sudah cukup. Terlebih lagi, dia telah memahami lebih dari 3.000 naskah ilahi kuno. Aku ingat bahwa semua naskah ilahi kuno yang dia pahami di awal hanya sekitar 10.000. Lebih dari 7.000 naskah ilahi kuno di Tibet semuanya telah dipahami, dan hanya tersisa lebih dari 7.000. Pertanyaannya adalah bagaimana memahami lebih dari 6.000 naskah ilahi kuno lainnya. Mungkinkah itu sebuah pencerahan? Sialan kau, naskah ilahi kuno yang dia pahami tampaknya sama dengan naskah ilahi kuno yang dikuasai oleh sang guru. Tidak bisakah dia mengandalkan jejak naskah ilahi untuk memahami naskah ilahi yang telah ada sejak zaman dahulu kala? Suara seorang Yang Mulia baru saja terdengar. Seketika, semua Yang Mulia yang hadir tersentak. Petrokimia. Mengejutkan. Hati ketujuh ahli tingkat 10 yang terhormat itu bergetar hebat. Orang-orang mereka, hati mereka, jiwa mereka, dan bahkan si imut di saku celana mereka gemetar tak terkendali. Bagaimana mungkin hal ini bisa sesat seperti ini? Mengerikan. Terlalu mengerikan. Dalam jutaan tahun, belum pernah terdengar ada orang yang dapat memahami naskah ilahi kuno dengan mengandalkan jejak naskah ilahi yang dilepaskan oleh orang lain. Jangan bilang kau pernah melihatnya. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Ada banyak senior yang telah mencobanya sejak lama, dan mustahil untuk berhasil mencapai pencerahan dengan cara ini. Kecuali orang ini begitu sesat sehingga dia dapat memahami kitab suci kuno dalam sekejap. Tetapi hari ini, apa yang telah dibuktikan oleh banyak kekuatan kosmik sebagai hal yang mustahil, sebenarnya dilakukan oleh Chen Yuan. Apakah ini tamparan bagi semua kekuatan kuno yang menyamar? Berapa banyak dewa kosmik yang bahkan termasuk di dalamnya? Saat ini, Chen Yuan masih terus memahami. Yang ke-24.000. Yang ke-26.000. Yang ke-27.000. Aku tidak bisa. Hatiku tidak tahan lagi. Dewa ini telah berlatih keras selama 900 juta tahun, dan menghabiskan 180 juta tahun untuk memahami kitab suci kuno. Sejauh ini, dia hanya memahami lebih dari 5.000. Anak ini hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 tahun. Ketika dia masih muda, dia memahami satu kitab suci kuno. Aku, seorang penguasa alam semesta yang tak terkalahkan yang bersembunyi di bawah artefak peradaban tingkat 8 hampir memuntahkan seteguk darah tua di tempat itu. Bukan satu. Lebih tepatnya, hanya butuh sedikit lebih dari 3 hari untuk memahami naskah ilahi kuno, termasuk naskah ilahi waktu yang sangat sulit. Jangan bicarakan itu, jika kau terus bicara, dewa ini akan curiga bahwa dia tidak berguna. Saat itu, dewa ini juga merupakan eksistensi kedua dalam daftar putra suci. Beberapa penguasa kosmik bersembunyi dalam kegelapan. Satu persatu mulai meragukan kehidupan. Munculnya anomali semacam ini sungguh mempermalukan kesombongan alam semesta. Melihat lebih dari 7.000 naskah ilahi kuno yang menyala di belakang Chen Yuan. Guying dan Han Suang, kedua orang yang terhormat, telah lama tercengang astonished. Pada titik ini mereka kembali menegaskan. Mengikuti Chen Yuan mungkin lebih menjanjikan daripada mengikuti permaisuri Xuanling. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum Chen Yuan akan menyalip mereka. Dia harus diberi cukup rasa hormat. Guying. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin. Frost. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 70. Tingkat kesukaan kedua orang terhormat itu tanpa disadari meningkat lagi. Kita masih kekurangan 500 terakhir. Setelah memahami 500 teks ilahi kuno terakhir, gelombang Wall Situ Kong akan benar-benar habis. Memang benar, jika 3 orang berjalan bersama, pasti ada guruku. Pilih yang baik dan ikuti mereka, dan ubah yang buruk. Itu benar-benar pepatah bijak. Jejak naskah ilahi kuno yang dikendalikan oleh Situ Kong tampaknya terutama untuk penggunaan jiwa.
Penggunaan dan pemahaman jalan jiwa telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Ini agak aneh. Ras dengan pemahaman tertinggi tentang pengendalian jiwa seharusnya adalah ras parasit. Oleh karena itu, pecahan cakram keberuntungan yang dimiliki oleh ras parasit sebagian besar condong ke arah pengendalian jiwa. Bagaimana si Tukong bisa memiliki kesempatan untuk memahami dewa keberuntungan parasit? Pecahan cakram dan tingkat pemahamannya hampir sempurna. Chen Yuan tidak bisa menahan rasa curiga di dalam hatinya. Karena pecahan cakram ilahi keberuntungan yang lengkap dibagi di antara berbagai ras. Pecahan terpenting dimiliki oleh 7 ras puncak, yang dianalisis berdasarkan informasi di atas. Tidak sulit untuk menebak bahwa dari lebih dari 2 naskah ilahi kuno yang dipahami oleh si Tukong, lebih dari 1 di antaranya berasal dari ras lain. Bagaimanapun juga, hanya ada total lebih dari 1 fragmen cakram dewa penciptaan yang dimiliki oleh umat manusia. Mungkinkah si Tukong ada hubungannya dengan parasit? Chen Yuan mulai semakin ragu. Jika si Tukong benar-benar terlibat dengan ras parasit, maka kau tidak boleh diizinkan untuk mendapatkan harta rahasia Dewa Bumi. Sementara Chen Yuan berpikir dan menganalisis. Shen Wu tidak berhenti. Tak lama kemudian. 1 menit berlalu. Hanya 400 terakhir. 2 menit berlalu. 300 terakhir. 5 menit berlalu. Akhirnya, Chen Yuan berhasil memahami semua kitab suci kuno yang telah dipahami si Tukong. Pada saat ini, jumlah jejak dewa kuno yang terkondensasi di belakang Chen Yuan melebihi. Dan si Tukong sendiri kurang dari. Gelombang penyalinan tugas ini sungguh keren. Memahami semua kitab suci kuno yang kau kendalikan, dan bahkan melampauimu. Kau akan dan aku akan. Kau tidak akan dan aku akan juga. Gelombang darah ini sepadan dengan uangnya. Pada saat ini, Yang Mulia Situ, yang terus-menerus memahami 60 kitab suci kuno, akhirnya terbangun dari keadaan berkonsentrasi padanya. Hanya butuh lebih dari 3 hari untuk memahami naskah-naskah ilahi kuno. Siapa lagi yang bisa memahaminya secepat itu? Bahkan jika dihitung 1000 kali lipat, itu kurang dari 10 tahun. Bolehkah saya bertanya berapa banyak orang kuat di alam semesta yang dapat memahami 60 teks ilahi kuno dalam 10 tahun? Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada seorang pun di masa depan, jadi dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang, bukan? Benar saja, bahkan jika kalian diizinkan masuk, dengan kemampuan kalian, jika kalian tidak memiliki pemahaman selama puluhan ribu tahun, saya khawatir kalian tidak akan bisa mendapatkan harta karun rahasia dewa. Si Tukong melirik Chen Yuan, Gu Ying, dan Han Suang. Kesombongan batin mereka terlihat jelas. Saat ini, Chen Yuan telah menyimpan domain waktu. Saya melihatnya berdiri tegak, pinggangnya lurus, 1 tangan di punggung, 1 tangan di dada, dan tangan lainnya di belakang pinggangnya. Tegak. Layaknya seorang ahli yang tak tertandingi, ia berjalan menuju tirai cahaya pembatas dengan langkah tenang dan mantap. Haha. Mencari jalan buntu, batasan Dewa Agung adalah sesuatu yang bisa kau tembus secara paksa dengan tingkat kultivasimu. Bahkan jika Yang Mulia Semesta menyentuh tirai cahaya pembatas sedikit saja, ia akan langsung berubah menjadi abu, hanya kau saja. Si Tukong belum selesai mengejek. Detik berikutnya ia membeku. Ia melihat bahwa saat Chen Yuan menyentuh tirai cahaya pembatas, tanda-tanda ilahi di seluruh tubuhnya tiba-tiba menyala. Di antaranya, terdapat tulisan ilahi yang tercetak dan secara otomatis tersusun dan bergabung, secara tak terduga membungkus tubuh Chen Yuan dengan erat. Membiarkannya melangkah ke dalam tirai cahaya terlarang hampir tanpa hambatan. Bab 1447. Mata si Tukong melotot, dan dia tercengang. Anak ini, mungkinkah dia telah berhasil memahami ke-7000 kitab suci kuno? Bagaimana mungkin hal yang keterlaluan seperti itu terjadi? Jika dia ingat dengan benar, paling lama 3,5 hari telah berlalu di dunia nyata. Waktu juga dipercepat 1000 kali lipat. Dia asyik memahami tanpa gangguan, dan dia hanya memahami 60 kitab suci kuno. Beraninya dia memahami 7000. Tidak bisa diterima. Luar biasa. Tunggu sebentar, ketika anak itu baru saja melewati batasan perbendaharaan rahasia dewa, jejak abadi para dewa kuno muncul di seluruh tubuhnya. Bukankah dewa melihat bunga-bunga itu, bukankah? Itu baru sekitar 3 hari yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya si Tukong dengan suara berat. Melaporkan kepada Tuan, Tuan Yan memang telah memahami semua kitab suci kuno pada pecahan cakram dewa penciptaan. Yang Mulia Baiyuan ragu-ragu untuk berbicara. Dan apa? Dan pihak lain memanfaatkan pemahamanmu yang mendalam tentang aksara ilahi kuno, dan juga memahami jejak aksara ilahi kuno yang bersinar di seluruh tubuhmu. Begitu kata ini keluar. Seperti mulut besar, ia langsung menamparkan pipi si Tukong yang angkuh dan luar biasa. Wajahnya membengkak. Nima, pertunjukan ini langsung membuat kulit kepalamu merinding. Apakah ada operasi seperti itu? Apakah mungkin memahami aksara ilahi kuno hanya dengan mengandalkan jejak aksara ilahi yang bersinar di tubuh orang lain? Monster macam apa ini?
Apakah Putra Langit tahun ini benar-benar begitu menakutkan? Dewa ini telah melakukan kesalahan. Dewa ini seharusnya tidak meremehkannya hanya karena kultivasinya hanya tingkat ke-10 overload. Tidak masalah, lalu bagaimana jika kita membiarkan dia memasuki harta rahasia Dewa Utama terlebih dahulu? Dengan kultivasi tingkat 10 penguasanya, mustahil untuk menjelajahi semua harta rahasia Dewa Utama dalam waktu singkat. Area yang dapat dia jelajahi pasti terbatas, paling banyak kurang dari setahun. Dewa juga dapat memasuki harta rahasia Dewa Utama, dan hasil panennya belum tentu lebih kecil darinya. Si Tukong memaksa dirinya untuk menghibur diri. Jelas sekali dialah orang pertama yang menemukan harta karun rahasia Tuhan dan membuka celah di alam rahasia. Tanpa diduga, orang lain yang memimpin. Seandainya aku tahu lebih awal, seharusnya aku tidak membiarkan Chen Yuan masuk. Gelombang ini benar-benar ceroboh. Setelah Chen Yuan melewati penghalang pembatas, secara tidak sadar, dia ingin langsung mengumpulkan pecahan cakram keberuntungan ilahi ke dalam tasnya. Itu langsung memutus jalan bagi Si Tu Xiao'er untuk terus memahami. Tetapi segera, dia menemukan bahwa pecahan cakram keberuntungan ilahi sama sekali tidak dapat dikumpulkan. Pecahan ini hampir terintegrasi dengan seluruh dunia rahasia, dan diubah menjadi landasan untuk menekan sebuah dunia oleh pembangkit tenaga tertinggi. Mengambil pecahan dewa keberuntungan hampir sama dengan mengambil landasan dunia. Dengan tingkat kultivasi Chen Yuan saat ini, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Apalagi Chen Yuan, aku khawatir bahkan Kaisar Kosmik teratas pun tidak dapat menggoyahkan landasan dunia ini. Baiklah, karena kau tidak bisa mengambil pecahan dewa keberuntungan, maka pergilah ke dunia rahasia untuk menjelajahinya terlebih dahulu. Chen Yuan melangkah maju dan langsung melewati koridor ruang ini. Diiringi fluktuasi ruang angkasa, detik berikutnya, energi yang sangat megah melesat ke arah wajahnya. Ia melihat sebuah dunia yang sangat besar dan luas tiba-tiba muncul di hadapan Chen Yuan. Indeks energi ruang angkasa ini sebenarnya telah mencapai tingkat 10 kali lebih tinggi daripada planet beradab tingkat 7. Energi kosmik yang sangat murni, jika hanya dihirup sedikit saja, terasa seperti 10 tahun pertobatan di bumi. Hampir bisa disebut surga dari surga. Chen Yuan melepaskan kekuatan mentalnya, dan seluruh dunia hampir tak terbatas, tanpa ujung sama sekali. Dan bagian ruang angkasa ini berpusat pada sebuah benua super. Seluruh benua itu berkali-kali lebih besar dari bumi, hampir sebesar tata surya. Langsung mencapai 1 tahun cahaya. Benua besar yang sangat mengejutkan itu langsung mengejutkan mata Chen Yuan. Pada saat ini, bayangan seorang pemuda secara bertahap terbentuk di depan Chen Yuan. Meskipun pria itu tampak muda, matanya mengungkapkan jejak usia dan kedalaman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tampaknya dia telah ada sejak zaman kuno. Saksikan sejarah kebangkitan dan kehancuran seluruh peradaban alam semesta. Selamat, anak kecil, kau dapat memahami pecahan cakram keberuntungan yang kutinggalkan, dan kau telah menyelesaikan pemahaman 7.000 kitab suci kuno, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kau berbakat. Dunia kecil ini diciptakan olehku ketika aku hidup menyendiri di galaksi Bima Sakti. Sudah 300 miliar tahun sejak aku menembus ke alam dewa penguasa alam semesta, dan akhirnya melampaui alam dewa penguasa. Selama 300 miliar tahun, aku telah berkelana ke semua ras di alam semesta, mengumpulkan harta karun di dunia, menjelajahi lautan kekacauan, dan menanggung kesulitan tanpa akhir, mendapatkan gelar 10 dewa tertinggi di alam semesta. Tetapi bagiku, semua ini hanyalah momen yang singkat. Ketika kau benar-benar menembus ke alam dewa penguasa dan dapat merasakan kebangkitan, kejatuhan, dan kehancuran alam semesta, kau akan tahu bahwa yang disebut dewa penguasa alam semesta yang abadi hanyalah lelucon. Bahkan alam semesta akan hancur, apalagi yang disebut dewa penguasa alam semesta. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong, dan langsung ke intinya. Di dunia kecil ini, aku meninggalkan total 3 artefak peradaban tingkat 9, yaitu Menara Waktu, Bola Keberuntungan, dan Baju Zirah Abadi. Aku juga telah memahami fragmen dewa keberuntungan dari berbagai ras, dan memahami total naskah ilahi kuno, yang telah kupelajari selama puluhan miliar tahun, dan akhirnya menciptakan kombinasi naskah ilahi kuno. Yang lainnya tidak berharga. Berapa banyak kesempatan yang bisa kau dapatkan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Sebagai orang kedua yang memasuki ruang rahasia, kau akan mendapatkan lokasi spesifik dari ketiga artefak peradaban tingkat 9 ini. Apakah kau dapat memurnikan dan mengenali artefak peradaban tingkat 9 itu bergantung pada kemampuanmu sendiri. Yang kedua. Aku yang kedua, jadi siapa yang pertama? Chen Yuan terksenjing. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang memasuki dunia rahasia sebelum dia. Pemuda itu tidak menjelaskan. Dia hanya mengucapkan kata-kata ini, dan sosok itu langsung menghilang. Jelas sekali itu hanyalah bayangan sisa dari ratusan juta tahun yang lalu. Detik berikutnya, sebuah peta tiba-tiba muncul di depan Chen Yuan. Pada peta ini, 3 arah berbeda dari dunia rahasia ditandai. Pada saat yang sama,
peta itu juga secara singkat memperkenalkan asal-usul ketiga artefak peradaban tingkat 9 ini. Menara Waktu adalah artefak tertinggi sejati dari peradaban tingkat 9. Dahulu merupakan salah satu dari 10 kekuatan terkuat di alam semesta, penguasa waktu menjadi senjata sihir yang terkenal. Menara ini adalah artefak super yang mengandung hukum waktu tertinggi. Kecepatan aliran waktu dapat diatur secara bebas di dalam menara, dan dapat mengontrol percepatan atau perlambatan waktu hingga kali. Saat melawan musuh, bahkan jika lawannya adalah kosmos, ia dapat memperlambatnya hingga titik di mana ia tidak dapat bergerak. Ia juga dapat membalikkan ruang dan waktu satu alam semesta, yang dapat disebut sangat abnormal. Kekurangannya adalah, begitu digunakan, ia akan membakar yuan kehidupan secara gila-gilaan. Jika Anda belum mencapai alam dewa penguasa alam semesta, jika Anda menggunakannya hanya sekali, Anda akan terluka parah. Sebagai artefak peradaban tingkat 9, tentu saja tidak mudah untuk berhasil memurnikannya. Seorang master alam semesta biasa mungkin tidak akan mampu berhasil memurnikannya dalam beberapa juta tahun. Dan biasanya memurnikan artefak tertinggi dari peradaban tingkat 9 membutuhkan lulus ujian artefak. Jika Anda gagal dalam ujian, Anda bahkan mungkin menderita dampak buruk, yang menyebabkan kehancuran tubuh dan jiwa. Chen Yuan baru saja memasuki gudang rahasia dewa pertama, tetapi seiring berjalannya waktu, gudang rahasia dewa akan sepenuhnya terungkap, dan semakin banyak tokoh kuat dari seluruh alam semesta pasti akan berkumpul di sini. Pada saat itu, mungkin kaisar dan dewa utama akan datang. Dia harus memanfaatkan waktu dan berjuang untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Bab 1448. Ini adalah hari ketiga Chen Yuan memasuki ruang bawah tanah bumi. Di ruang hampa antara Mars dan bumi di tata surya, tiba-tiba terjadi fluktuasi ruang yang aneh. Aku melihat seorang yang mulia berjubah ungu dengan sikap abadi, dan kepala seputih salju dengan 2 tanduk di atas kepala, 2 sayap di punggung, 6 cakar raksasa, tingginya sekitar 5.000 meter, dan seekor binatang raksasa yang dapat berbicara dengan bahasa manusia. Keluarlah dari sana. Jika para pembangkit kekuatan kosmik lainnya menemukan raksasa ini, mereka akan sangat terkejut. Karena ini adalah binatang kaisar putih raksasa yang dikenal sebagai darah yang sangat berharga di alam semesta. Binatang kaisar putih raksasa memiliki garis keturunan binatang ilahi tertinggi di alam semesta, dan memiliki kekuatan yang mampu melompati tingkat galaksi hampir segera setelah ia keluar dari cangkangnya. Dalam masa pertumbuhannya, ia dapat melawan penguasa alam semesta. Seekor yang dewasa adalah yang mulia alam semesta. Sebagai salah satu garis keturunan binatang ilahi paling mulia di alam semesta, binatang kaisar putih raksasa lahir dengan dunia internal. Dan mampu tumbuh sendiri. Setelah dewasa, ia dapat mengubah dunia batin menjadi alam kerajaan dewa. Ini adalah salah satu dari sedikit garis keturunan tertinggi di alam semesta yang dapat langsung mencapai guru tertinggi alam semesta saat dewasa. Di seluruh alam semesta, tidak lebih dari 10 garis keturunan tertinggi seperti itu. Dan semuanya memiliki kekuatan supranatural. Sangat dahsyat. Dan kekuatan binatang kaisar putih yang turun di tata surya ini telah menembus alam kaisar dewa alam semesta. Dikenal sebagai jenius teratas dalam garis keturunan tertinggi. Tetapi sayangnya, binatang kaisar putih raksasa ini telah diparasit oleh suku parasit. Ketidakmaluan ras parasit adalah mereka memparasit talenta-talenta terbaik dari berbagai ras. Dengan bantuan sumber daya dan darah terbaik dari klan lain, ia mengembangkan kekuatan super milik klan parasit. Mata binatang kaisar putih itu terpaku. Sebuah momentum dahsyat keluar dari tubuhnya. Ruang angkasa bergejolak karenanya. Yang mulia Zidian, apakah ras manusia, Chen Yuan, datang ke medan bintang ini? Baik, Yang mulia. Dalam pasukan ekspedisi di bawah Presiden Yan, ada seorang agen rahasia manusia di bawah kendali saya. Agen rahasia ini sepenuhnya manusia, jadi meskipun jiwanya diuji, dia tidak akan mudah terbongkar. Melalui berita yang dilaporkan oleh agen rahasia ini, Tuan Yan telah mendarat di planet biru air itu. Planet ini seharusnya menjadi salah satu dari sedikit planet yang dihuni di galaksi Bima Sakti. Dan saya juga mendapat berita besar bahwa Santo Surgawi umat manusia, Tuan Yan, awalnya lahir di planet berperadaban rendah ini. Sebuah planet berperadaban rendah sebenarnya dapat melahirkan seorang Santo Surgawi yang dapat mengalahkan monster-monster peradaban teratas yang tak terhitung jumlahnya. Nah, ini sendiri sudah merupakan hal yang sangat aneh. Dan yang lebih aneh lagi adalah belum lama ini, planet ini diperintahkan untuk membangun susunan pengunci bintang oleh kakak senior Akademi Para Suci, Situ. Bos Yan dan Yang Mulia Situ tampaknya berselisih karena hal ini. Jaringan internal aliansi kapak raksasa juga telah menerima perintah pemanggilan darurat, hampir memerintahkan semua anggota untuk bergegas ke bumi dalam waktu sesingkat mungkin. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mungkin ada banyak rahasia yang tersembunyi di planet peradaban rendah ini. Mata Yang Mulia Zidian menyala seperti obor, dan dia menganalisis secara rasional. Pada saat ini, Kaisar Putih Raksasa itu mengunci pandangannya pada bumi.
Saya melihat pupil besar itu tiba-tiba membeku. Planet ini, indeks energinya meningkat dengan cepat. Apakah mendekati indeks energi planet beradab tingkat kelima? Peningkatan indeks energi planet biasanya membutuhkan ratusan juta tahun evolusi untuk membentuk medan magnet pengumpul energi yang unik. Meskipun ada kekuatan setingkat dewa, itu tidak akan terjadi dalam semalam jika Anda ingin membuat seluruh planet penuh energi, kecuali sebuah gudang rahasia dengan kekuatan kuno dibuka, yang menyebabkan fusi energi planet dan dunia gudang rahasia, dan fenomena lonjakan energi semacam ini akan muncul. Kaisar Putih Raksasa jelas sangat berpengetahuan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa memang ada gudang rahasia yang kuat yang dibuka di bumi. Tapi saya tidak tahu harta karun rahasia tingkat apa itu. Apakah itu harta karun rahasia Kaisar Dewa? Atau harta karun rahasia Dewa Agung? Jika hanya harta karun rahasia Kaisar Dewa, mungkin tidak sepadan jika itu megah. Tapi jika itu adalah harta karun rahasia Dewa Agung, maka sifatnya benar-benar berbeda. Meskipun Kaisar ini merebut tubuh binatang Kaisar Putih Raksasa, memperoleh garis keturunan tertingginya, dan tumbuh menjadi generasi Kaisar Dewa Kosmik, tetapi hukum langit tidak adil. Setelah ras suci kita merebut tubuh ras lain, masa pakai akan mulai berkurang 100 kali lebih cepat. Manusia tingkat 10 normal dari Kaisar Dewa Alam Semesta memiliki umur 100 miliar tahun, tetapi aku hanya memiliki umur juta tahun. Ketika Kaisar ini merebut binatang Kaisar Putih, ia baru berada di galaksi tingkat 9. Masih dalam tahap awal. Setelah Kaisar berhasil merebut rumah itu, aku tidak pernah bermalas-malasan sehari pun. Aku bekerja lebih keras daripada binatang buas tertinggi lainnya yang hanya makan dan menunggu kematian. Kaisar ini telah bekerja keras selama 7.000 juta tahun, dan akhirnya menembus tingkat 10 Kaisar Dewa. Namun, 980 juta tahun telah berlalu sejak aku menembus tingkat 10 Kaisar Dewa. Hanya tersisa 20 tahun sebelum akhir hayat Kaisar, dan aku merasa bahwa tidak ada harapan bagiku untuk menembus alam Dewa Penguasa, karena aku bahkan belum menyentuh ambang batas Dewa Penguasa alam semesta. 20 tahun hanyalah sekejap mata bagi Kaisar Dewa Alam Semesta. Karena tidak ada harapan untuk menjadi dewa tertinggi, inang parasit baru harus dipertimbangkan. Kesombongan semua ras di alam semesta, Kaisar saya telah memperhatikannya, tetapi setelah menunggu selama 10 tahun, saya belum menemukan tubuh inang yang memuaskan, dan banyak dari mereka pada dasarnya tidak sebaik darah Kaisar saya, binatang Kaisar Putih Raksasa. Saya tidak menyangka kali ini, akan ada Tianjiao bermata 9. Ada sedikit rasa dingin di mata binatang Kaisar Putih Raksasa itu. Dia datang ke Bima Sakti kali ini untuk merebut tubuh Chen Yuan. Tanpa diduga, saya kebetulan menemukan harta karun planet. Karena itu, mari kita kumpulkan rahasia tubuh bersama. Segera, binatang Kaisar Putih Raksasa dan Yang Mulia Zidian bergerak ke bumi dalam sekejap. Hanya butuh kurang dari 1 menit untuk mengunci tempat di mana energi bumi menyembur keluar. Intensitas energi yang menyembur di area laut ini lebih kuat dari yang dibayangkan Kaisar. Tunggu sebentar, apakah ini? Kaisar Putih Raksasa itu menatap formasi kuno yang tertinggal di ruang segitiga Bermuda. Keadaan pikiran semula yang telah hening selama ribuan tahun mulai bergejolak dalam sekejap. Formasi isolasi surga penyegelan kekaisaran. Apakah ini tulisan tangan Dewa Penguasa Alam Semesta? Benarkah ada harta karun rahasia Dewa Penguasa yang terbuka di sini? Masuk. Lihat saja. Para ahli tingkat Kaisar Dewa Kosmik umumnya tidak mudah mengalami perubahan suasana hati. Kali ini, target awalnya hanya Chen Yuan, siapa sangka promo beli 1 gratis 10 akan terjadi lagi. Detik berikutnya. Aku melihat binatang raksasa Kaisar Putih dan Yang Mulia Zidian, 1 binatang dan 1 manusia, menyelinap ke celah di ruang penyimpanan rahasia dalam sekejap. Tetapi begitu mereka memasuki celah di ruang penyimpanan rahasia, mereka menghadapi halangan dari 3 penguasa alam semesta. Hentikan mereka yang datang, dunia rahasia ini sudah memiliki pemilik. Para pemalas, jangan mundur dengan cepat, kalau tidak jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Bai Yuan, Tu Feng, dan King yang baru saja melepaskan paksaan yang mulia, dan mereka ingin menakut-nakuti orang agar keluar di masa depan. Tetapi yang datang adalah paksaan yang luar biasa, menakutkan, dan menyesakkan, mendorong secara horizontal dengan kekuatan penghancur. Berisik. 3 semut dari ras manusia berani bertindak lancang di depan Kaisar. Bab 1449. Dalam gelombang suara yang mengerikan itu, ternyata ada hukum jiwa tingkat 7. Ketiga Yang Mulia Alam Semesta teratas terkejut hingga darah menyembur deras, dan jiwa mereka bergejolak. Seperti 3 anjing mati, mereka terlempar hidup-hidup. Tidak bagus. Itu, Kaisar Dewa Alam Semesta. Hah. Ketiga semut ini jiwanya diperbudak. Agak mirip dengan metode manipulasi ras suciku. Karena kalian adalah pelayan klan suciku, aku akan membiarkan kalian hidup beberapa kali untuk saat ini. Lain kali kalian berani berteriak, kalian pasti akan dibunuh.
Dengan lambaian cakar tajam Kaisar Putih, hukum lapisan ruang keenam menyapu keluar. Dalam sekejap, ruang hampa berubah menjadi lempengan besi, dan ketiga yang mulia kosmik itu dipenjara secara paksa hingga mereka tidak dapat bergerak. Keagungan Kaisar sungguh menakutkan. Hei! Di dalam harta karun rahasia ini, ada fragmen besar cakram Dewa Keberuntungan, yang telah mengukir 7.000 naskah ilahi kuno. Kitab suci kuno terpenting tampaknya adalah kitab suci waktu yang telah lama hilang di alam semesta. Mungkinkah ini, salah satu dari 10 pembangkit tenaga alam semesta kuno teratas, tempat rahasia Dewa Penguasa Waktu? Yang satu ini adalah eksistensi di luar alam semesta. Bahkan di zaman kuno, kekuatannya dapat diperingkat di antara 3 bos tertinggi. Jika kau bisa mendapatkan warisan harta karun rahasia itu, kau mungkin memiliki kesempatan untuk bercita-cita menjadi dewa tertinggi alam semesta. Memikirkan hal ini, binatang raksasa Kaisar Putih sangat bersemangat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya ada Kaisar Kosmik Alien yang turun. Mata si Tukong langsung terbelalak ketika mendengar kata-kata itu. Membiarkan satu Chen Yuan masuk ke gudang rahasia Dewa Penguasa sudah cukup untuk menusuk hati. Sekarang datang lagi Kaisar Dewa Kosmik Alien. Tampaknya itu adalah ras parasit yang kuat, dan Kaisar Dewa Parasit yang mengambil binatang Kaisar Putih. Mungkinkah itu Kaisar Putih Iblis Perang? Saat memikirkan nama Kaisar, wajah si Tukong langsung pucat pasi. Kaisar Putih Iblis Perang, pembangkit tenaga puncak tingkat ke-10 dari Kaisar Dewa, merebut darah binatang langit berbintang tertinggi di alam semesta, dan merupakan Kaisar Dewa alam semesta kedua di bawah takhta Dewa Sura Parasit. Selama puluhan juta tahun, dia telah membunuh banyak orang. Dia dikaruniai kekuatan supranatural. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya penghancur yang mengerikan dapat menguraikan semua zat di dunia. Binatang Kaisar Putih raksasa yang telah mencapai puncak Kaisar bahkan dapat menggunakan jurus besar untuk memusnahkan semua makhluk hidup dalam radius 1 tahun cahaya dari seluruh galaksi dalam sekejap. Semua planet, secara kolektif terurai, bahkan matahari. Tidak terkecuali. Masalahnya mulai menjadi rumit. Jelas. Jika Kaisar Putih Iblis Perang mengetahui bahwa dia adalah kakak senior dari Akademi Para Suci, atau talenta tertinggi yang sangat diharapkan umat manusia, dia pasti akan membunuhnya. Di hadapan seorang Kaisar Kosmik teratas, peluangnya untuk melarikan diri sangat mendekati nol. Bagaimana caranya? Sekarang hanya ada satu jalan, yaitu sepenuhnya mengintegrasikan dunia kerajaan ilahi yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Kosmik Parasit, dan dia hanya selangkah lagi dari penggabungan. Setelah penggabungan selesai, jiwanya akan menjadi sama dengan jiwa Parasit. Kerugiannya adalah dia tidak bisa membedakan apakah dia parasit atau manusia. Tapi dia bisa menyamar sempurna sebagai parasit, sehingga dia bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Detik berikutnya, si Tukong mempertaruhkan segalanya, dan dengan tegas memulai langkah terakhir penggabungan kerajaan dewa. Yang Mulia Zidian, Anda pengkhianat umat manusia. Seorang Yang Mulia Semesta di samping si Tukong mengenali Yang Mulia Zidian. Segera bertanya, pengkhianat umat manusia macam apa? Saya telah menjadi agen rahasia klan suci sejak awal. Karena Anda telah mengetahui identitas saya, jangan biarkan siapapun dari Anda pergi hidup-hidup hari ini. Tuanku, orang yang duduk bersila dan memahami kitab suci kuno itu tak lain adalah kakak senior dari Akademi Bijak. Usianya kurang dari 100 juta tahun, dan kekuatannya telah menembus keberadaan Yang Mulia alam semesta yang tak terkalahkan. Dia juga salah satu talenta terbaik umat manusia. Dia tidak boleh dilepaskan hari ini. Larilah. Yang Mulia Zidian. Buru-buru mengipasi api. Pada saat ini, terlihat momentum si Tukong tiba-tiba meningkat. Aura luas yang melampaui alam semesta yang mulia dan secara eksklusif milik Kaisar Dewa alam semesta menyapu keluar. Ini, dampak dari alam Kaisar Dewa berhasil. Hanya selangkah lagi menuju kesengsaraan Kaisar Dewa, dan kau bisa membuktikan posisi Kaisar Dewa alam semesta. Tuanku, Anda tidak boleh membiarkannya pergi, Anda harus membunuh semua pencuri manusia ini. Kata Yang Mulia Zidian dengan cemas. Hei! Nafas jiwa ini penuh dengan aroma murni para suci, apakah Anda juga anggota para suci saya? Kaisar Putih Senior, apakah Anda tidak mengenal saya? Saya, Tukong, merasa terhormat pernah bertemu Anda jutaan tahun yang lalu. Kata si Tukong dengan tatapan nostalgia. Sepertinya ia mengingat kenangan dari jutaan tahun yang lalu. Apakah Anda Kaisar Dewa Tukong? Hahaha, saya tidak menyangka bahwa kakak senior dari Akademi Suci Ras Manusia sebenarnya adalah agen rahasia dari ras suci saya. Bagus. Sangat bagus. Anda sangat hebat. Tuanku, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah bertemu Chen Yuan, seorang manusia, di bumi ini? Tanya Kaisar Putih raksasa itu segera. Aku sudah melihatnya. Aku akan melapor kepada senior Bai Huang. Bocah kecil Chen Yuan ini masih berada di lorong rahasia ini 2 jam yang lalu.
Tapi dia sudah memahami kitab suci kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Waktu, dan telah memasuki harta karun rahasia Dewa Waktu. Kata si Tukong dengan wajah menyesal. Jadi, Chen Yuan ini benar-benar jenius dan tak tertandingi, dengan pemahaman yang luar biasa. Bukannya merasa menyesal, Kaisar Putih Raksasa itu malah semakin bersemangat. Semakin Tian Jiao dan tak tertandingi Chen Yuan, semakin tinggi potensinya setelah ia merebut rumah itu, ditambah warisan yang ditinggalkan oleh harta karun rahasia Dewa Waktu. Mungkin kali ini, ia benar-benar dapat mengambil kesempatan ini untuk melangkah ke alam Dewa Waktu. Selama ia berhasil menembus alam Dewa Waktu, hidup dan umur panjangnya tidak akan lagi dibatasi, dan ia tidak perlu lagi memparasit kehidupan ras lain. Ini adalah impian utama setiap parasit. Ya, Kaisar Putih Senior, meskipun aku tidak mau mengakuinya, Chen Yuan ini memang monster yang keterlaluan. Kecepatan pemahamannya terhadap naskah ilahi kuno mungkin lebih dari selangkah lebih cepat dariku. Jika aku tidak merebut tubuh si Tukong, aku khawatir aku akan ingin berganti tubuh lagi jika aku belum pulih dari masa kejayaanku. Tubuh fisik Chen Yuan itu adalah favoritku, jangan ikut campur, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Begitu binatang Kaisar Putih selesai berbicara, tiba-tiba ia mengerutkan kening. Dalam sekejap mata, paksaan yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Beberapa tikus, mengira dengan mengandalkan peradaban tingkat 8 untuk menyembunyikan perlindungan artefak, mereka bisa lolos dari pengamatan Kaisar. Itu di luar kendali diri. Pergi dari sini sekarang juga. Kaisar Putih Raksasa itu menyapu dengan satu ekornya. Aku melihat keempat yang mulia alam semesta ras manusia, yang langsung tersapu keluar dari lapisan ruang angkasa olehnya. Tukong, apakah kedua perempuan itu, dan keempat semut ini, semuanya milikmu? Kaisar Putih Senior, mereka semua adalah orang-orang Chen Yuan. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya adalah orang-orang tingkat tinggi dari aliansi ras manusia yang dikirim ke Chen Yuan untuk melindunginya. Aku bahkan tidak mengetahuinya. Persembunyiannya terlalu dalam. Baiklah, sepertinya ras manusia sangat mementingkan putra langit ini. Kurung, segel. Kaisar Putih Raksasa itu melambaikan dua cakar tajamnya, dan kekuatan terlarang yang mengerikan seketika berubah menjadi 6 lingkaran cahaya, menjebak Guying, Han Suang, dan 4 yang mulia tak terkalahkan lainnya seketika. Keenam yang mulia alam semesta yang agung dan tak terkalahkan itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menghadapi kekuatan Kaisar Dewa tingkat 10, mereka pada dasarnya ditakdirkan untuk dihancurkan. Tuanku, mengapa Anda tidak membunuh mereka? Akan menjadi bencana jika para pencuri manusia ini tetap tinggal. Tanya Yang Mulia Zidian dengan wajah bingung. Mereka semua adalah Yang Mulia alam semesta ras manusia. Jika mereka semua jatuh tiba-tiba, orang-orang tingkat tinggi dari aliansi ras manusia pasti akan merasakan dampaknya. Pada saat itu, pasti akan ada Kaisar Dewa Alam Semesta umat manusia yang datang ke sini untuk menyelidiki, yang mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Pertama-tama penjarakan dan segel mereka, lalu tutup celah di alam rahasia, dan kemudian segel bumi. Kaisar akan menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menyembunyikan seluruh tata surya di langit berbintang kosmik. Setidaknya sampai Kaisar memenangkan harta karun rahasia Guru Dewa, tempat ini tidak dapat ditemukan oleh Kaisar Dewa umat manusia. Harta karun rahasia guru ilahi ini hanyalah tempat yang sangat baik bagi Kaisar untuk merebut rumahnya dan mengubah tubuhnya. Bahkan jika Chen Yuan membawa susunan teleportasi langit berbintang bergerak bersamanya, mustahil untuk berteleportasi dan melarikan diri di harta karun rahasia guru ilahi. Kaisar ini datang untuk menangkap kura-kura dalam buci. Saya mengerti, Tuan, saya bijaksana. Yang Mulia Zidian langsung menyanjung. Bab 1450. Kaisar Putih Senior, alam rahasia dewa penguasa ini belum pernah dikembangkan. Kurasa mungkin ada artefak tertinggi peradaban tingkat 9 di dalamnya, dan bahkan menara waktu, harta karun paling terkenal dari dewa penguasa waktu, mungkin ada di sana. Mari kita manfaatkan waktu untuk memahami teks-teks ilahi kuno. Bakat anak Chen Yuan terlalu jahat. Jika dia benar-benar diizinkan untuk memurnikan artefak peradaban tingkat 9, itu hanya akan meningkatkan jumlah variabel. Kita harus menemukan cara untuk memasuki harta karun rahasia dewa penguasa sesegera mungkin. Kata si Tukong dengan agak khawatir. Apa yang dia katakan jelas dipertimbangkan dari sudut pandang parasit. Ini juga sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Putih Iblis Perang. Tetapi kata-kata ini juga memiliki arti lain. Dengan kekuatan penguasa alam semesta yang tak terkalahkan, aku masih tidak dapat secara paksa menggoyahkan batasan yang ditetapkan oleh dewa alam semesta. Tetapi Anda, Kaisar Putih Iblis Perang, seharusnya memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di puncak Kaisar. Tidak mendesak. Tidak buruk untuk 1 atau 2 hari. Mungkinkah dalam 1 atau 2 hari, anak Chen Yuan akan mampu memurnikan artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9? Mari kita pergi bersama Kaisar untuk memblokir tata surya terlebih dahulu.
Setelah binatang raksasa Kaisar Putih selesai berbicara, ia memimpin semua orang untuk menyegel kembali formasi abadi yang rusak. Pada saat yang bersamaan, binatang raksasa Kaisar Putih membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan sebuah manik ilahi putih. Di dalam manik ilahi putih ini, tampaknya terdapat dunia tersendiri. Luas dunianya seluas 2 tata surya. Cukup untuk sepenuhnya menyelimuti tata surya. Dunia kerajaan dewa, keluarlah. Atas nama Kaisar Ilahi, aku menyegel langit dan mengunci bumi, memancarkan proyeksi dari dunia, dan mengubah medan bintang menjadi wilayahku. Tata surya, segel untukku. Detik berikutnya, aku melihat manik ilahi putih itu, seperti gelembung, mengembang dengan cepat, berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat keluar, menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya putih itu pergi. Bumi telah lenyap, Mars telah lenyap, bulan telah lenyap, Venus telah lenyap, Jupiter telah lenyap, Merkurius telah lenyap, Saturnus telah lenyap, Uranus telah lenyap, Neptunus telah lenyap, Pluto telah lenyap, matahari telah lenyap. Kecepatan radiasi cahaya putih ini sebenarnya ratusan kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya normal. Hampir tidak sampai 1 hari dan 1 malam. Seluruh tata surya, dengan bumi sebagai pusatnya dan medan bintang dengan diameter lebih dari 1 tahun cahaya, tiba-tiba lenyap begitu saja. Semuanya langsung terblokir di alam kerajaan ilahi binatang Kaisar Putih. Sungguh mengerikan. Apakah ini kengerian dari Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak? Dia bisa sepenuhnya mengubah medan bintang dengan diameter lebih dari 1 tahun cahaya menjadi medan dunianya sendiri. Ini jauh lebih buruk dari itu, kata Yang Mulia Guying dengan ekspresi terkejut. Saat ini, dia telah disegel dan berkultivasi. Tidak hanya tidak ada perlawanan, tetapi semua sarana komunikasi juga diblokir. Bahkan jika dia ingin meminta bantuan, dia tidak dapat mengirim sinyal apapun. Hal yang sama berlaku untuk Yang Mulia Frost dan 4 Yang Mulia Alam Semesta lainnya. Di bawah alam dunia, dia adalah tuannya. Sebenarnya ini adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi Kaisar Putih untuk menetapkan alam dunianya sendiri di medan bintang ini, karena begitu ditemukan oleh Kaisar Dewa kita, ia pasti akan dikepung, dan tidak akan dapat bergerak dalam waktu singkat. Rebut kembali sepenuhnya wilayah kerajaan Allah. Namun keuntungannya juga sangat jelas. Jika Kaisar Kosmik lain ingin mendekati harta karun rahasia bumi, mereka harus ditindas oleh kerajaan Tuhan, dan di dalam wilayah kerajaan Tuhan, tindakan kecil siapapun tidak akan luput dari pengawasannya. Dengan melakukan itu, jelas sekali ia siap untuk mengambil harta karun rahasia Yang Mulia Putra Suci dan Tuhan Yang Maha Esa, berapapun harganya. Venerable Frost menganalisis dengan tenang. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Ada jejak keputusasaan di wajah setiap orang. Persiapan Kaisar Putih kali ini sangat sempurna. Kecuali jika itu adalah kedatangan Tuhan Yang Maha Esa. Jika tidak, Kaisar Dewa Alam Semesta lainnya mungkin tidak dapat memanfaatkannya. 1 hari dan 1 malam terbuang sia-sia. Kaisar Putih akhirnya mulai memilih untuk menyerang penghalang tirai cahaya alam rahasia Guru Ilahi. Ingin secara paksa melanggar larangan. Boom! Kaisar Putih raksasa membuka mulutnya lebar-lebar, dan tiba-tiba memuntahkan sinar penghancuran. Sinar penghancuran ini adalah versi terkompresi dari gelombang cahaya penghancuran. Sinar penghancuran adalah serangan kelompok. Skill, sedangkan Destruction Ray memiliki output tunggal. Dalam hal daya ledak titik tunggal, output Destruction Ray lebih kuat. Namun, serangan mengerikan itu menghantam penghalang cahaya alam rahasia dewa, tetapi hanya menghasilkan riak samar. Tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Detik berikutnya, sinar kehancuran yang sama justru terpantul dari tirai cahaya yang menakutkan itu. Untungnya, Bai Huang bereaksi cepat, dan langsung meraih 3 Yang Mulia Semesta di sekitarnya sebagai penahan. 3 bawahan setia Si Tukong yang malang langsung berubah menjadi abu. Dia bahkan tidak mengeluarkan jeritan menyedihkan, dan dia benar-benar musnah di tempat. Metode pengekangan yang sangat ampuh. Sepertinya Kaisar masih ceroboh. Pembatasan dewa memang sangat kuat, dan bahkan mengandung kekuatan aturan tertinggi. Sepertinya jika ingin memasuki harta karun rahasia dewa, harus memahami 7.000 naskah ilahi kuno ini. Tidak masalah, dan tidak akan memakan waktu lama. Memahami teks-teks ilahi kuno saja tidak terlalu sulit bagi kita, Kaisar Dewa Puncak Alam Semesta. Penindasan Kaisar oleh aturan alam semesta terbatas, apalagi ini masih di bawah ranah kerajaan Kaisar. Paling lama 1 bulan, Kaisar ini akan dapat memasuki harta karun rahasia dewa. Si Tukong sedikit terspeechless. Setelah mengerjakannya untuk waktu yang lama, kau, seorang Kaisar Dewa tingkat 10, tidak dapat secara paksa menembus batasan dewa. Dia juga merekrut 3 bawahan setia Laosu untuk dijadikan kambing hitam. Kau sangat jahat. Tapi sekarang dia lebih kuat dari yang lain, dia hanya bisa mengakui pengecutnya. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Chen Yuan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia telah tiba di tempat menara waktu berada.
Di benua yang luas ini, terdapat sebuah menara besar dengan ketinggian 18 miliar meter, berdiri megah. Menara raksasa itu bersinar terang, dan menara itu dikelilingi oleh turbulensi waktu yang mengerikan. Tidak ada makhluk yang dapat dengan mudah mendekatinya. Begitu berada dalam jangkauan menara waktu, ia akan diselimuti oleh hukum waktu yang menakutkan. Rentang hidupmu akan berlalu 1000 juta kali lebih cepat. Jika kamu hanya memiliki rentang hidup 100 tahun, aku khawatir saat kamu mendekati menara waktu, kamu akan menjadi tua dan mati. Bahkan jika Chen Yuan memiliki rentang hidup juta tahun, dia hanya bisa tinggal di menara waktu paling lama 10 tahun. Begitu. Apakah ini menara waktu? Jika aku gagal menyempurnakan menara waktu dalam 10 tahun, aku akan mati karena usia tua seiring berjalannya waktu. Secara perbandingan, jika aku menembus ke alam tingkat 10 yang mulia, dan memiliki umur 1 miliar tahun, waktu untuk menyempurnakan menara waktu akan menjadi 100 tahun, dan probabilitasnya akan jauh lebih tinggi. Jika itu adalah kaisar alam semesta, maka tidak hanya kekuatannya lebih kuat, penyempurnaannya lebih cepat, dan umurnya lebih panjang, agak merugikan jika aku, sang penguasa, berada di tingkat 10. Chen Yuan tak kuasa menahan napas karena emosi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.